adalah komputer dasar. Secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu jaringan dan komputer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jaringan adalah seratan yang serupa jaringan, sedangkan komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut induksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Departemen Pertahanan Amerika mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Riset ini disebut dengan nama ARPANET. Pada akhir tahun 1969, ARPANET berhasil membuat sebuah jaringan yang dapat menghubungkan kurang dari 10 komputer yang berada di beberapa kota berbeda. Selanjutnya adalah jaringan terpusat. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari klien dan server, di mana sumber data atau informasi berasal dari suatu komputer server, sedangkan klien sebagai perantara untuk mengakses data pada server. Ini untuk gambarnya. Selanjutnya adalah gambar terdistribusi, adalah perpaduan server-server antara beberapa jaringan terpusat sehingga antara server dapat berkomunikasi dan membentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan jangkauan geografis, itu terdiri dari 3, yaitu jaringan LAN, jaringan WAN, dan jaringan WAN. Untuk jaringan LAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dalam suatu lokal area, misalnya dalam satu gedung, satu rumah, perkantoran, perindustrian, universitas, dan daerah yang sejenis. LAN ini dikontrol oleh satu anggota. Selanjutnya ada namanya jaringan MAN atau metropolitan MAN. Jaringan MAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan komputer dan wilayah yang lebih luas atau kota besar, misalnya jaringan antar kampus dalam satu universitas, jaringan dalam suatu kota, korporasi internet service provider atau ISP. Selanjutnya adalah jaringan WAN atau Wide Area Network, adalah jaringan yang menghubungkan beberapa WAN dari beberapa kota atau negara yang berbeda. WAN biasanya terhubung via kabel fiber optik atau satelit. Jaringan WAN telah banyak dihubungkan atau digunakan secara publik, misalnya jaringan perbankan, jaringan perdagangan online, jaringan korporasi yang besar, dan jaringan militer. Berdasarkan perangkatnya, jadi ada beberapa contoh kartu jaringan atau Ethernet card yang merupakan sebuah perangkat jaringan yang dipasang pada komputer atau laptop. Fungsi dari Ethernet card adalah untuk menghubungkan atau komunikasi antara komputer dengan satu yang dengan yang lain. Cara kerja yaitu menerima sinyal dari beberapa komputer, kemudian mengalirkan transmisi atau transmisikan ke komputer yang lain dalam sebuah jaringan. Ada juga namanya switch, jadi hampir sama dengan loop. Yang membedakan adalah switch mengenali dan menampung MAC address dari port-port tertentu. Switch dapat memilah antara data yang satu yang ditransmisikan dengan yang tidak harus ditransmisikan, sehingga transmisi dapat dimensi. Selanjutnya, ini bab cara memudah sharing folder atau file di Windows 10. Yang pertama, caranya adalah terdapat 3 poin pengaturan pada Windows 10, yaitu 1. Mengatur user yang dapat mengakses folder atau file. 2. Mengatur permission user. 3. Membuka akses sharing pada PC atau laptop.
mengatur user yang dapat mengakses folder atau file, pertama kalian harus mengatur tipe user event yang dapat mengakses folder atau file. Pada Windows atau beberapa tipe user yaitu host user dan administrator. Pertama yaitu pilih folder atau file yang ingin kalian share. Setelah itu klik properties sehingga muncul menu properties folder. Pada properties pilih tab sharing lalu pilih tombol share. Sekarang pada menu share, ya di sini di menu share kalian pilih tipe user agar yang dapat mengakses folder pada contoh kasus ini. Penulis memilih environment agar semua user dapat mengakses folder. Klik tombol add untuk menambahkan ke list, kemudian klik tombol share, maka akan muncul menu berikutnya yang mengindikasikan bahwa folder kita sudah di-set dan siap untuk diakses oleh. Klik tombol down untuk menutup menu ini. Selanjutnya adalah mengatur permission pada user. Pada bagian ini kalian mengatur permission atau perizinan oleh user. Apakah user ingin diberi akses penuh seperti merubah atau menghapus data, atau hanya sekedar membaca dan atau mengopi data saja. Masih di menu properties, kemudian klik tombol permission ini untuk mengatur perizinan user, lalu klik tombol add untuk memilih tipe user account, lalu klik tombol advance, terus klik tombol find now, maka user akan muncul di daftar pencarian di bawah. Cari dan pilih tipe user environment yang kalian set sebelumnya. Nah, kalau sudah selesai dipilih, lalu klik tombol OK. Lalu untuk cara sharing printer di Windows 10, ini cara sharing printer di Windows 10 sebagai berikut. Contoh dari awal ya, pastikan fitur new box dashboard discovery telah diaktifkan sebelumnya untuk memudahkan proses berbagi printer melalui WiFi. Berikut langkah-langkah untuk mengaktifkan sharing printer. Buka menu pertama, pengaturan, dan dengan mengklik ikon roda gigi di start menu, klik di bagian printer dan sana pilih printer yang ingin kalian bagikan dan klik manage. Selanjutnya buka printer properties. Di jendela yang muncul buka tab sharing, lalu centang opsi share with printers. Isi nama untuk printer yang akan dibagikan, lalu klik apply, lalu OK. Langkah yang untuk menghubungkan komputer lain ke printer yang dibagikan, yakni buka menu start, pilih setting, device, lalu printers and scanner. Klik add printer or scanner di opsi add printer and scanner. Pilih printer yang ingin digunakan dari daftar yang tersedia, lalu klik add to device. Setelah langkah-langkah ini dilakukan, komputer lain dalam jaringan Anda akan dapat menggunakan printer yang dibagikan melalui WiFi atau jaringan yang sama. Yang pertama adalah aktifkan remote desktop, ini dengan buka setting di pengaturan, lalu ke sistem, lalu ke pilih remote desktop, aktifkan slider atau enable remote desktop, tambahkan pengguna, yakni klik user account untuk mengizinkan pengguna tertentu terhubung. Yang ketiga, catat nama komputer,
Di sini nama komputer tertera di bawah device name, nama perangkat Anda yang akan menghubungkannya nanti. Lalu selanjutnya konfigurasi tambahan, ini opsional, yakni koneksi internet untuk terhubung lewat internet atau router untuk mengisikan trafik teman-teman komputer. Ini biasanya melibatkan penerusan port dan penerapan bus statis. Di firmware, pastikan Windows firmware mengizinkan koneksi remote desktop karena biasanya ada pembacaan seperti ada virus, makanya harus diisikan. Yang selanjutnya menyambungkan ke komputer lain, yakni klien PC. Yang pertama contoh di sini adalah buka remote desktop connection dengan cara klik tombol start dan klik remote desktop connection. Pilih aplikasi remote desktop connection. Selanjutnya masukkan informasi komputer dengan cara memasukkan nama komputer yang didapat di langkah yang ketiga setelah mengaktifkan remote desktop. Selanjutnya menghubungkan dengan cara klik connect. Nah, setelah masukkan kredensial atau username dan password akun pengguna yang diisikan pada komputer remote. Setelah terhubung, Anda dapat mengontrol komputer remote secara langsung dari layar komputer Anda. Yang seperti ini tadi untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya ke cara remote PC menggunakan TeamViewer. Sebelumnya saya jelaskan dulu, TeamViewer ini adalah aplikasi populer untuk mengakses dan mengontrol komputer lain dari jarak jauh. Perangkat yang akan digunakan untuk mengendalikan, yakni menggunakan TeamViewer full client. Dari persiapan untuk di PC yang ini di remote atau host PC, itu download dulu dan install TeamViewer dengan mengunjungi www.teamviewer.com. Jadi sini nanti klik download for free yang untuk gratis. Jadi yang host klik yang TeamViewer host. Nah, setelah pilih versi yang sesuai dengan sistem baik dengan 64 atau di 32, jalankan file installer dan ikuti petunjuk di layar. Buka aplikasi TeamViewer dan catat ID dan password yang tertera di your ID dan your password. Untuk yang di PC Anda atau yang client control, di sini download sesuai dengan angka yang awal tadi sama. Setelah itu buka aplikasi TeamViewer dan hubungkan ke komputer host dari komputer klien. Di komputer klien, buka TeamViewer, masukkan ID komputer host di bidang partner ID, lalu diklik connect. Ketika diminta, masukkan kata sandi komputer host yang Anda catat sebelumnya. Klik OK, dan setelah terhubung, Anda dapat mengontrol komputer host seperti Anda menjalankan sesuai dengan komputer Anda sendiri. Menggunakannya secara langsung dapat dengan menggunakannya dengan menggunakan host atau keyboard. Anda dapat mengklik, mengedit, mengetik, dan bernavigasi di desktop seperti Anda menggunakannya secara langsung. Bisa juga untuk membuka program, file, ataupun folder. Untuk yang TeamViewer, untuk yang host, dan untuk yang lain akan memasukkan kode yang ada di sini di kode receiver support. Jadi nanti akan terhubung secara langsung sesuai dengan ID yang dimasukkan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas dan kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.